Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3, bertemu kembali di pembahasan video pembelajaran bersama Hendarto Story. Tema 1, kelas 3, subtema 2. Sekarang kita di pembelajaran 3. Simak baik-baik. Ayo menari. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Coba praktikkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Berikut inilah lagu tepuk tangan, kemudian perhatikan gambarnya. Bagaimana perasaanmu saat menari? Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik. Ayo berlatih. Dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Bekerjalah secara berkelompok, lalu diskusikan mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan. Gerakan yang kamu ciptakan dapat menirukan gerak benda yang ada di sekitar. Tampilkan hasil kreasi kelompokmu di depan kelompok lainnya. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Ayo mengamati. Teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Ada ubi, ada jagung, ada sagu, kemudian ada ayam, telur, tempe, ikan, tahu, daging. Berikutnya ada susu, ada buah-buahan, ada sayur kol, tomat, kemudian wortel, kemudian ada buah rambutan. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. A. Makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. B. Lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Berikutnya makanan yang menyehatkan dan bergizi adalah sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Berikutnya lagi, D. Buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Yang terakhir, makanan yang menyehatkan dan bergizi adalah susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalnya ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Ayo menulis. Berilah tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Kemudian, berilah tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia.
Buah-buahan perlu kita makan setiap hari. Alasannya, buah mengandung serat dan bervitamin. Berikutnya, permen. Kita tidak boleh makan permen setiap hari, maka kita silang. Alasannya, permen sering mengandung banyak gula. Berikutnya, es krim. Es krim tidak baik kita makan setiap hari, maka kita beri tanda silang. Alasannya, es krim makanan yang dingin, tidak baik untuk kesehatan. Berikutnya adalah coklat. Coklat tidak baik kita makan setiap hari, maka kita silang. Alasannya, coklat seringkali mengandung banyak gula. Berikutnya, susu. Susu baik kita makan setiap hari. Maka, susu kita beri tanda centang. Alasannya, susu perlu untuk pertumbuhan. Berikutnya, lauk pauk, ikan, tahu, tempe, daging, telur, ayam. Ini makanan yang baik kita makan setiap hari, maka kita beri centang. Alasannya adalah sumber lauk pauk yang bergizi untuk tubuh. Buah-buahan yang dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani yang melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Ayo berlatih. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang dihasilkan dalam 2 kali panen? Jawabannya 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan dengan cara susun ke bawah? Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar. Pada musim panen dihasilkan 2 buah keranjang jambu. Ingat, 2 buah keranjang jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi
1850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Kita tulis soalnya terlebih dahulu atau kalimat matematikanya. 1750 ditambah 1850 sama dengan, kita cari dengan cara susun ke bawah. Perhatikan, 1750 ditambah 1850, kita jumlahkan. Kita cari yang paling kanan terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 5 ditambah 5 sama dengan 10. 2 angka. Satuannya 0 kita letakkan di bawah 5. 5 ditambah 5. Kemudian 1 puluhan kita letakkan di atas 7. 7. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ingat, 16. Terdiri dari 2 angka. Kemudian satuannya 6 kita letakkan di bawah. Berikutnya 1 puluhan kita simpan di atas 1. Berikutnya 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian titik turun. Jadi hasilnya 1750 ditambah 1850 sama dengan 3600. Soal yang berikutnya yang B. Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1200 buah semangka. Truk kedua memuat 1800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Sekarang kita tulis, kita jawab, kita buat kalimat matematikanya terlebih dahulu. 1200 ditambah 1800 sama dengan titik-titik. Untuk mencarinya kita gunakan cara susun ke bawah. Perhatikan, 1200 kemudian ditambah 1800, kita jumlah. Yang paling kanan kita selesaikan terlebih dahulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 0 sama dengan 0. 2 ditambah 8 sama dengan 10, 2 angka. Maka satuannya 0 kita letakkan di bawah 2 ditambah 8. Berikutnya 1 kita simpan di atas 1. Berikutnya kita tambahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian tanda titik turun. Jadi hasilnya 1200 ditambah 1800 sama dengan 3000. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan ini. Terima kasih telah belajar bersama Hendarto Story. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bertemu di pembahasan video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.